pertemuan antara Apeksi, Ya, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Prabowo Subianto itu ada dan menyampaikan pemikirannya. Pak Isradi menilai konsep mana di antara ketiga itu yang mengungkapkan tentang IKN yang ideal menurut Pak Isradi. ya, jadi ini ketiga orang lagi ini. Ya, ya. Saya pernah sama-sama, ya kan. Kalau Prabowo memang dulu saya sering waktu masih saya di Gerindra, ya kan, jelek-jelek gini pernah jadi ketua partai dulu Gerindra ya. Jadi saya tahu persis dan Pak Prabowo itu adalah salah satu memang yang tanpa tedeng-aling-aling apa konsep Jokowi itu dilanjutkan. Jadi kalau Pak Prabowo itu hampir pasti semua kebijakan Jokowi terkait IKN pasti dilaksanakan. Terus begitu juga dengan Pak Ganjar. Pak Ganjar itu saya pernah sama-sama. Dia pernah di kampus, malah saya kasih satu buku IKN Nusantara yang saya tulis. Ya, dia terima. Dan konteks yang saya anukan dia akan melanjutkan. Apalagi kita juga harus tahu bahwa IKN ini sukses juga di belakangnya juga PDIP, partai pengusung yang misalnya karena dia sangat yakin bahwa pemindahan IKN itu adalah konsep Soekarno, iya kan? Dan itu memang Soekarno yang menginginkan, dia mengimpikan bahwa suatu saat Indonesia itu ibu kotanya di tengah-tengah. Yang kemudian itu mungkin secara secara mistis kita tidak tahu bahwa itu akhirnya jadi kenyataan di kemudian hari, iya kan? Iya kan? Jadi kata-kata itu bertuah. Dan kemudian ada seorang eksekutor yang luar biasa yang berani dan taktis, ya kan. Jadi hampir pasti Pak Ganjar juga oke. Pak Anies juga kalau saya nilai, saya juga pernah kasih buku dan pernah komentar. Dan apa yang disampaikan itu juga pernyataan yang cerdas menurut saya. Kan kata-kata yang keren yang disampaikan itu bahwa kita akan kaji, ya kan. Kalau ada yang mau dilanjutkan, kalau ada yang tidak dibuang. Kan ini namanya dilanjutkan. Kalau kata-kata dilanjutkan, pemindahan ini kayaknya sudah pasti. Pak Anies itu setuju. Pak Anies setuju. Kenapa saya katakan demikian? Karena dia tahu betul bahwa kita pindah atau tinggalkan Jakarta itu bukan karena kita hanya sekedar ingin pindah. Memang Jakarta tidak layak lagi untuk tetap menjadi ibu kota karena banyak faktor. Ada yang bilang jadi pandangan-pandangan ilmiah menyatakan itu the sinking city dan itu diakui sama seluruh dunia termasuk pakar-pakar Indonesia bahwa dia potensi gempa, bahwa Jakarta salah satu kota terpolusi di dunia. Yang ketiga misalnya macet, ya kan. Kemudian dari segi keindonesiaan uang berputar paling banyak di sana sebenarnya. Padahal kita ini ada visi tahun 2045 Indonesia emas yang tidak mungkin maju kalau misalnya tidak merata pembangunan itu. Jadi itu. Tapi kalau misalnya pernyataannya akan beberapa kajian bisa saja misalnya model pemerintahan kan misalnya kayak gini. Struktur pemerintahan otoritas sekarang. Kalau misalnya di 2024 dipindahkan kan, kalau misalnya modelnya seperti ini kan tidak ada DPRD kota, DPRD provinsi atau DPRD otorita. Kemarin saya sempat tanyakan waktu konsultasi publik yang dia sampaikan bahwa itu akan ditangani oleh misalnya DPR RI Kalimantan Timur. Akan tetapi di 2024 kan Kalimantan Timur sudah beda dengan ibu kota Nusantara. Akan tetapi itu juga kita pahami juga. Kalau saya pahami karena saya tahu betul kerja keras otorita itu. Ini kan IKN ini masuk dalam proyek strategis nasional. Jadi sebagai proyek strategis nasional memang harus ada kewenangan-kewenangan khusus yang diberikan. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi bagaimana dengan ketika calon presiden? Ketika calon presiden itu kalau misalnya hal yang prinsip terkait pemindahan ibu kota Nusantara itu semua setuju karena kenapa? Jadi ini ya sebagai orang yang paling getol di IKN kemudian hampir tiap minggu di sana. Di tahun 2024 Juli atau Agustus itu istana itu sudah megah berdiri, kantor presiden. Istana presiden sudah berdiri. Lapangan upacara sudah berdiri. Kantor Kemenko sudah berdiri. Beberapa fasilitas-fasilitas lain sudah terlaksana. Jadi ketika misalnya dilantik presiden di bulan Oktober itu fakta. Karena itu lagi dikerjakan dan dalam proses penyelesaian.
Iya kan? Dan misalnya kalau itu sudah terjadi, sudah lihat yang gagah itu, karena ini salah satu model istana yang akan tergagah di dunia, itu investor akan datang dengan sendirinya. Karena dia sudah yakin, oh ternyata IKN ada. Kenapa misalnya banyak yang ragu? Karena memang tidak ada yang ke sana, tidak ada yang lihat. Ya tapi itu sudah insya Allah di tahun depan itu kan. Karena saya ini sebagai orang insinyur, saya kaget-kaget dengan hasil kerjaan itu. Ya. Jadi itu tadi saya sudah kan gambarkan tahun sekian. Jadi di bagian-bagian itu saya tahu betul. Dan saya kaget. Kenapa saya kaget? Karena saya berada pagi hari di situ, pulang sore hari, selesai satu lantai. Itu di salah satu kantor Kemenko. Nah, itu yang istimewa. Jadi dulu itu sempat disampaikan kalau misalnya kontraktor, di dunia ini sudah ada yang bisa membangun satu lantai per hari. Ternyata terbukti di IKN. Iya.